Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Hengki ya. Saya di sini berkecimpung di bidang kontraktor sudah mungkin 26 tahun. Artinya sekitaran tahun 98 saya mulai aktif di kontraktor ini. Waktu itu memang saya tanpa punya modal sama sekali. Di bidang kontraktor ini saya nol. Tanpa modal, tanpa pengetahuan dari bidang kontraktor. Tapi karena saya punya kesempatan, dalam artian saya itu banyak ide, saya kreatif di sini, lalu saya juga mengembangkan ide-ide itu, bahkan saya mencari peluang. Banyak yang saya dapatkan peluang-peluang dari tentunya di bidang kontraktor ya. Jadi di bidang kontraktor ini akhirnya saya mendapatkan suatu kunci. Ternyata bagaimana membangun suatu proyek ini bisa tanpa modal, lalu saya punya cara bagaimana proyek ini bisa saya selesaikan dengan sesuai harapan. Seperti itu kira-kira. Saya itu memang waktu awal berbisnis ini di Semarang, karena memang saya asli dari Semarang. Awal mula saya itu punya perusahaan itu mungkin waktu itu saya main di pribadi ya, renovasi, bangun rumah, lalu dekorasi saya ambil semua itu. Jadi berkembangnya proyek ini, berjalannya waktu, saya buka perusahaan. Waktu itu masih CV, saya sampai bikin itu ada beberapa CV waktu itu. Tapi dengan adanya CV bukan berarti saya berhenti di pribadi itu. Karena apa? Banyaknya proyek yang saya dapatkan malah justru dari yang pribadi. Jadi CV ini hanya sebagai mungkin kalau orang bilang ya hanya background saja. Saya punya CV untuk pelengkap, tapi tidak saya fungsikan untuk proyek-proyek malah. Banyak tawaran dari mungkin dari pemerintahan tuh, proyek-proyek pemerintahan, Pemda, sering saya mendapatkan, tapi saya nggak pegang malah. Karena memang saya di sini lebih fokus ke bangunan pribadi. Artinya langsung ke owner, ke klien langsung, swasta. Seperti itu kira-kira. Jadi memang CV malah ada 3 waktu itu, punya 3. Yang pertama saya bikin sendiri, karena seperti ini ya namanya bisnis. Kadang naik turun, yang pertama. Yang kedua mungkin adanya sedikit istilahnya miss, atau mungkin ada kondisi yang dengan rekan kerja kita sendiri kita ada benturan. Ini contoh, saya waktu itu bikin CV yang pertama kali namanya Media Karya tahun 2000 persis. Itu sama saudara saya, dia alumni Undip. Dari Undip beliau sukses ke Kalimantan, pegang pabrik di sana, pabrik pupuk Kaltim. Balik ke sini dia pengen bisnis, saya ajak bikin CV itu, tapi tidak jalan. Justru malah karena saya sudah dipercaya banyak link, banyak klien di pribadi-pribadi, malah saya banyak sekali yang saya dapatkan dari proyek-proyek pribadi malah. Seperti itu kira-kira. Memang tahun 98 itu kan ada istilah waktu itu kan demo-demo, ada chaos segala macam itu kan. Nah di situ di bidang kontraktor, tentunya yang di bidang saya jalan ini ya, itu justru malah saya mendapatkan banyak job. Karena apa? Banyak orang mau berbisnis itu dia indahkan dulu. Artinya para pembisnis dia indahkan dulu. Kalau mau bisnis lain dia justru dia memperbaiki rumah mereka. Jadi ada uang, dia perbaiki rumah. Lalu memang dia punya rencana mau bangunkan rumah anaknya yang tadinya untuk berbisnis, malah oke lah saya bangunkan rumah anak saya dulu deh. Jadi memang di situ saya mendapatkan banyak sekali malah tawaran-tawaran dekorasi segala macam. Jadi tahun 98 sampai tahun 2000 itu malah banjir job saya. Malah seperti itu. Dan itu saya alami. Jadi memang waktu itu entah kenapa ya, memang kebanyakan contoh aja seperti COVID kemarin. Kita ngalami banyak sekali mungkin perusahaan atau pembisnis lain yang mungkin jatuh ya, atau mungkin malah gulung tikar bahkan. Tapi saya sebagai kontraktor justru malah banyak sekali job mas. Di BSC ini malah dapat 7 saya, benar itu. Di kondisi COVID malah. Mungkin klien-klien saya ini kan aktivitas dia, kantor juga berhenti semua mungkin ya. Dia membenahi rumahnya. Saya dapat interior juga, lalu renovasi, bangun rumah. Itu real. Makanya teman-teman saya pembisnis lain itu tanya ke saya, kok kamu tetap aktif? Memang aktif. Bahkan saya tuh memfasilitasi tukang yang harusnya nggak boleh kerja di situ kan, karena kan di klaster tertentu itu nggak boleh kerja, harus pakai masker segala macam. Nah itu ada jam-jam tertentu, kita juga bisa mengatasi hal tersebut. Contohnya waktu itu kan WFH, anak-anak juga nggak sekolah kan, dia sekolah di rumah lewat komputer ya. Di situ dari jam 7 sampai jam 12 kita nggak boleh kerja, ada suara. Saya ingat sekali. Tetapi dengan kondisi COVID malah dapat banjir job, bayangkan. Artinya apa? Di bidang kontraktor ini ya saya alami, justru yang kemarin teman-teman COVID ini mengalami penurunan bisnis, saya malah mendapatkan banyak job di situ. Dan itu real.
Nah, yang menarik kalau kita bahas modal kan dari awal saya bilang saya tidak punya modal sama sekali. Background saya, orang tua saya juga pegawai negeri, walaupun beliau ini juga insinyur sipil. Jadi Bapak di Dinas Tata Kota Semarang bagian izin bangunan lah ya di situ. Saya kuliah di Arsitek Unika. Setelah saya kuliah, saya lagi semester 1, 2, 3 itu Bapak itu ngasih wejangan, atau nak, kalau kamu hanya arsitek itu kan cuma drafter gambar. Saya dituntun orang tua saya untuk bagaimana saya itu bisa tahu teknik membangun. Dari situ kuncinya saya baru bisa tahu membangun. Saya ngawasi Mas. Bapak waktu itu kebetulan bapak saya itu dipercaya Pak Wali, Pak Sekda, semua tuh rumahnya hampir kebanyakan Bapak. Kepala PU juga dulu Bapak yang bangun. Saya ngawasin semua proyek-proyek Bapak. Saya dibayar, jadi tiap minggu. Artinya saya kuliah, sambil saya gak ada kuliah, saya ngawasin, nanti dibayar tiap minggu, kayak tukang itu. Dari situ saya pengalaman, saya berani buka sendiri. Jadi 98 itu saya mulai tanpa modal sama sekali. Kan saya itu punya prinsip seperti ini. Contoh, kita mau bangun, atau klien kita mau bangun, selalu kan pertama dia minta gambar dulu, atau dia sudah punya gambar. Lalu ada hitungan RAB. Artinya, dengan adanya permintaan tolong dia bikin RAB, beliau itu menakar, danaku cukup nggak sih untuk bangun rumah ini? Nah, di sini saya punya prinsip bahwa setiap orang mau bangun atau renovasi atau apapun itu pasti sudah menyiapkan dana. Nah, bagaimana dana ini pinter-pinternya kita aja untuk memberikan keyakinan atau kepercayaan ke klien bahwa modal ya dari klien, karena memang yang dibangun rumah klien juga. Dari situ, kalau misalkan kita mau membahas masalah bagaimana caranya ya, saya biasanya tuangkan di SPK. Di situ sistem pembayarannya. Yang pertama 5%, lalu dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi ada sistemnya di situ di SPK. Jadi kalau saya mau sedikit masalah bahas teknisnya ya. Ini dari SPK tadi. Jadi SPK perjanjiannya ke klien. Jadi klien mau bangun ke kita nih. Gambar sudah oke, ACC, baru kita bikin RAB. RAB di sini kita bikin sesuai standar. Lalu kita kan di situ ada keuntungan kita lah, profit kita. Setelah di ACC, baru di situ akan ada perjanjian atau mungkin draft MOU. SPK di situ saya tekankan di sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran kita bisa bagaimana caranya kita itu meyakinkan klien lah. Kalau memang dari lahir memang lempeng ya kayak ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya sekolah dulu memang bapak itu kan walaupun pegawai negeri, semua orang kan pengen anaknya maju. Oke lah, saya orang biasa, tapi anak saya pengen sekolah yang mungkin favorit, karena kan kita beli lingkungan. Saya sekolah di Semarang itu semua di favorit. Di SD-nya SD Santo Yusuf Semarang, Jalan Pemuda. SMP-nya SMP Yohanes Semarang itu di Sin Luis, dekatnya Don Bosco. Lalu saya SMA-nya di Sedes. Lalu saya kuliahnya di Unika, di Arsitek. Nah, dari situ mungkin karena didikan yang ada kedisiplinan, di situ mungkin saya jadinya bisa berkembang. Artinya tidak semua orang memang bisa punya ide-ide kreatif. Kalau saya memang ide ini saya kembangkan. Contoh misalkan saya itu dulu pernah bermain juga di advertising. Saya pernah main ke I.O. juga. Dulu adanya di Semarang ada namanya Mall Ciputra. Itu dulu saya pernah sewa selasarnya sama teman-teman. Waktu kuliah itu. Saya sewa semua untuk tenant-tenant, dia sewakan lagi ke tenant-tenant. Jadi saya dulu selalu cari peluang. Teman saya anaknya wali kota dulu. Saya deketin, saya ajak kerjasama. Mas, ayo mumpung papahmu di sini, ada dinas pariwisata, kita bisa sewa-sewa billboard di jalan-jalan. Nah, kita sewa yang protokol-protokol, karena memang di situ kan kita sewa ke Pemkot nih. Lalu kita sewakan lagi ke perusahaan seperti Jarum waktu itu. Dan waktu itu memang di zaman saya kuliah memang saya merasakan cari uang tuh gampang banget gitu loh Mas. Tapi saya sendiri ya, karena memang 2 minggu tuh saya uang 7 juta. Tahun segitu tuh gampang banget, masih kuliah. Saya bisa beli mobil, bener itu. Iya, saya bayar kuliah dewe. Saya itu dulu di Jakarta ada RJ ya, di Semarang ada PRPP. Saya nggak berhenti di situ Mas. PRPP saya datengin IO-nya, saya ajak kerjasama. Karena kan saya punya temen yang tadi dia yang bagian perizinannya ya. Saya deketin, saya ajak kerjasama. Semua stand kita handle untuk contractingnya, untuk brandingnya. Jadi dari branding zaman dulu malah ada istilahnya, ada motor Cina tahu Mas ya, ada Hokkaido, Sanex segala macam tuh dulu Semarang saya pegang semua itu. Dari billboard, dari spanduk umbul-umbul sampai brosur segala macam saya handle semua. Jadi memang saya dulu di Semarang itu sedikit banyak orang kalau yang angkatan saya tahu. Dulu ada namanya advertising, namanya EDSA advertising. Kalau saya dulu pakainya Risang Pariwara, kalau pernah dengar. Itu dulu saya bareng terus sama Risang Pariwara di Semarang.
itu benar-benar banyak sekali yang bisa saya kerjakan waktu itu. Jadi saya memang berkembang. Ada temen linknya Pegadaian. Jadi semua Pegadaian Jateng dulu, Region Jateng kita pegang. Unilever kita juga pegang. Sampai ke Mirota Kampus Jogja, saya ngadakan dulu Unilever itu kan kepalanya ini kan manggil waktu itu. Lalu saya pakai PT Risang Pariwara ini. Di sini ada kerjaan branding pasar tradisional. Jadi di Pantura semua pasar tradisional kita branding. Jadi memang menarik waktu itu ya. Tetapi ada kisah dukanya juga sih. 2006 itu ada Krismon. Jadi kita berjalannya waktu, kita ada beberapa proyek. Waktu itu saya ada 7 proyek di Semarang, ada 2 kos-kosan dekat Undip Semarang. Waktu itu saya alami mas, saya jatuh. Kenapa? Sudah kontrak. Itu kontrak kos-kosan itu kos-kosan elit juga. Satu ruangan ada kamar mandi dalam semua. Jadi ada yang 32 kamar, yang satu 36 kamar, 2 lantai semua. Di Ngeserp Timur sama di Tembalang. Masih ada sekarang barangnya di sana. Yang punya itu kan ya orang terkemuka di Semarang lah. Papanya juga di Akmol Semarang. Kita sudah tekan kontrak. Itu tidak bisa ada perubahan sama sekali. Saya mengalami. Nah di situ ada sedikit kekurangan saya memang. Tapi ini membuat pembelajaran saya bahwa di SPK tadi ada klausul yang harusnya saya mungkin sampaikan di situ bahwa jika ada kenaikan harga yang signifikan bisa dibicarakan kekeluargaan atau seperti apa. Ini saya nggak ada sama sekali. Tapi memang karena tergantung klien kita juga. Yang 7 ini, yang 3 memang dia toleran. Oke mas, dihitung ulang lagi lah sesuai harga yang terbaru. Jadi 2006 memang ada Krismon waktu itu. Itu bukan naik harga tapi ganti harga mas. Artinya besi yang 10 waktu itu misalkan harga 10.000 jadi 22.000. Itu betul itu. Saya ngalami. Jadi benar-benar wah ternyata keasikan ada yang kurang ternyata. Dari situ saya akhirnya buat pembelajaran saya sendiri. Tetapi saya nggak berhenti mas. Saya selesaikan semua proyek. Bagaimana cara saya? Saya jual rumah. Saya punya rumah di Tembalang Pesona Asri. Blok S nomor 12 itu rumah saya dulu pinggir. Jadi rumah itu view-nya ke Gunung Ungaran persis, bagus sekali. Saya harus jual, saya dari situ. Terus saya selesaikan semua tugas-tugas saya. Jadi tanggung jawab saya selesaikan. Karena kita sebagai kontraktor kan mungkin kita juga nggak akan merugikan orang lain. Loh. Sudah selesai semua. Setelah itu baru saya coba hijrah ke Jakarta. Wah itu lumayan ya, hampir 1 lebih ya. Itu tahun segitu loh mas. Karena memang waktu itu ada proyek yang sudah 60%, 70%, ada yang baru 50%, 55% gitu. Jadi memang harus benar-benar saya. Kan dari 7 proyek ini kan bagaimana saya harus menyelesaikan itu. Karena kita punya pertanggungjawaban. Jadi intinya sebagai kontraktor, banyak sekali teman-teman kontraktor kalau seperti itu nanti dia akan down langsung. Kalau saya nggak, malah justru apa yang ada, yang bisa saya pertanggungjawabkan, saya kelarin semua. Malah justru lah, pengen lebih gila lagi. Saya pengen coba lihat kontraktor atau proyek di Jakarta itu seperti apa. Mungkin kalau orang bilang, entah ya, punya percaya diri memang gini mas. Saya ini pindah ke Jakarta, coba-coba ngelamar beberapa perusahaan. Saya itu dipanggil di Surya Toto, divisi pembangunan gedung. Waktu itu di Tomang, saya di Jakarta belum tahu jalan. Wah, saya lewatin aja lah, saya nggak ambil. Beberapa PT di Serpong, saya waktu itu kan ikut kakak saya di BSD. Ada 3 perusahaan saya datengin, salah satunya saya pegang karena apa? Perusahaan ini memang ke depan saya pasti akan bisa maju jadi rekanan mereka. Saya masuk ke perusahaan itu, salah satu perusahaan kontraktor, dia anak perusahaan dari PT 3 Berlian. Nah, di sini saya kerja di situ sebagai project manager, saya dipercaya. Saya membenahi proyek yang mangkrak mereka pegang di timnya sebelumnya. Dia memang cari lowongan itu sebagai project manager. Saya masuk langsung itu. Begitu saya dites, 1 jam saya disuruh ngitung pondasi, kebutuhannya berapa batu, besi kebutuhannya berapa. Saya langsung bikin, nggak ada setengah jam selesai. Saya dipanggil naik, diterima dengan gaji sekian. Oke. Nah di situ saya hanya pengen tahu kerja proyekan Jakarta ini kayak apa gitu loh, ceritanya seperti itu. Saya ikutin polanya, lalu kebetulan PT ini kerjaannya di developer gede ya, seperti Sumarekon, Paramount, Sinarmas, Alam Sutra, seperti itu. Nah,
salah satu klaster yang saya pegang, pertama kali saya pegang itu Les Belle Serpong. Itu banyak sekali artis di situ. Ada Bella Safira, Dr. Boyke, lalu Dr. Lewi yang DAF, yang produk-produk DAF itu, lalu salah satunya Pak Antasari Asyar yang di situ juga. Dari situ saya ngeling, Mas. Artinya di situ ada banyak unit sih, tapi kita dapat 28 unit. Rumah mewah semua di situ. Klasik. Saya pegang handle, dipercaya si bos. Akhirnya dari situ saya maju. Kan 2006 saya selesai semua, 2007 saya ke Jakarta, 2008 akhir tuh saya mau resign karena saya sudah dapat link, dapat cara di Jakarta ini, seperti itu kira-kira. Udah dipercaya, saya udah dapat project-projectnya itu di luar yang klaster ini. Saya keluar, ditahan-tahan kan, kalau perlu mau ditambah gaji. Saya tapi kan nggak mungkin ya. Waktu itu tahun 2008, terakhir itu saya naik sampai 3 kali. Karena memang digondeli terus, Mas. Saya mau keluar, tambahin lagi, sampai 3 kali saya. Terakhir itu sekitar, saya itu dari angka 8, sekian sampai ke hampir 15 tahun segitu. Karena di BSD di Tangerang, beda kalau di Jakarta mungkin lebih gede ya. Itu hanya sebagai gambaran saya bagaimana mencari pola cara orang di Jakarta itu cari bisnis seperti apa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk kunci saya untuk start di sini, saya pengalamannya ya dari situ. Dan sampai sekarang bisa dipercaya banyak klien dari mulut ke mulut. Sebenarnya pola bisnis orang Jakarta sih lebih berani mereka dari orang Jawa ya. Artinya ketemu memang harus tepat waktu. Terus kejujuran dan disiplin dia itu lebih mengutamakan seperti itu. Makanya dengan kondisi itu yang saya punya ya saya memang maksimalkan. Contoh, Pak Engki, ini saya punya teman nih mau bangun daerah Sentul City. Harus ketemu jam sekian hari ini, tepat waktu. Bahkan sebelum ketemu saya udah di situ. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya portofolio. Karena memang saya punya kunci, Mas. Kan saya punya portofolio yang di Semarang juga. Pekerjaan-pekerjaan saya seperti ini, saya pernah ngerjakan ini gitu kan. Seperti itu kira-kira. Sampai sekarang malah dipercaya developer juga sebagai konsultan bangun klaster, termasuk villa-villa di Bali itu juga konsultan saya. Kalau saya adaptasinya ya karena tadi dari saya melihat manajemen proyeknya PT yang saya ikutin tadi. Karena kan mereka kan udah lama juga di Jakarta nih. Pola-pola itu saya serap ya ilmu-ilmu itu. Sampai sekarang pun sama yang punya PT juga masih sering hubungan. Karena memang kita istilahnya semua orang kan pengen maju, tidak saling jegal, artinya sama-sama maju, pengennya kan semua berkembang, kira-kira seperti itu. Kalau masalah perbedaan antara culture-nya orang mungkin Semarang, Jakarta memang beda. Apalagi Jakarta ini kan kompleks, banyak sekali. Ada orang yang mungkin dari seberang yang sudah di sini lama, orang Medan, orang mana, ya itu memang banyak. Dari situ karena saya mungkin banyak ketemu orang berkecimpung di proyek ini kan banyak kalangan, bahkan yang dari mungkin pejabat, artis, mungkin orang-orang yang mungkin pengusaha juga kita saling interaksi. Dari situ saya tahu, oh ini harusnya saya seperti ini. Bahkan saya bangun rumahnya Kapolres juga udah 2 kali saya. Zaman di Semarang saya bangun rumahnya Kapolres pernah, Kapolres Sumba Timur. Pak Tetra itu saya bangunkan rumahnya di Sawung Galing Semarang, dekat Undip juga. Itu juga jadi saya di Jakarta pun, yang dulu klien saya, yang mungkin waktu itu saya ada kisah duka itu, manggil saya pernah. Dia mau bangun lagi, tetap saya dipanggil. Bayangkan, saya udah lama di Jakarta, saya dipanggil untuk bantu beliau lagi. Artinya bisa menjaga trust, kepercayaan itu yang utama sih, seperti itu kira-kira. Itu yang saya jaga, Mas, karena jual jasa kita harus jaga kepercayaan, lalu amanah, yang penting itu. Jadi memang artinya saya ini juga mungkin kalau sama klien sabar sih, ngikuti pola mereka seperti apa yang dia inginkan. Karena kan kita membangunkan rumah orang ini harus sesuai apa yang dia harap. Kita ada gambar nih, tapi saya biasa bantu kasih sentuhan seni biasanya. Ada kontraktor yang mohon maaf nih, banyak teman kontraktor yang penting sesuai bestek, sesuai gambar, cepat selesai. Kalau saya enggak, saya ada variasinya. Yang punya kadang saya ajak diskusi, Pak, ini kalau dari gambar kayaknya apa nggak kaku, Pak? Saya punya contoh nih, saya pernah ngerjakan seperti ini di sini, Bapak gimana? Walaupun nih misalkan nih harus ada tempelan lagi untuk finishingnya, tapi karena mereka puas, oh iya, besok kepakai lagi saya. Bahkan interior dikasih ke saya. Kembali lagi di background saya ada arsiteknya, jadi sedikit ada seni di situ. Kalau kontraktor khusus dari sipil memang biasanya sesuai bestek. Gambar tok, wes sesuai gambar ini kelar, udah. Kalau saya enggak, kadang ada arahan sedikit, Pak, bagaimana ini? Karena kalau lihat kaku loh, Pak. Misalkan seperti itu. Jadi mereka, wah ini lebih
lebih enak diajak diskusi, lebih familiar seperti itu kira-kira. Benefitnya banyak. Kembali lagi kita kan lagi buka Construction Hack, kita lagi bikin Construction Hack ini komunitas, sudah mungkin lumayan banyak lah member atau komunitas ini berbagai kalangan. Ada pengusaha, ada developer, kontraktor juga ada, dari Surabaya ada 3 atau 4 itu, banyak sekali kok. Lalu ada juga yang dokter ada 8, mereka kenapa tertarik? Karena memang bisnis kontraktor ini menjanjikan. Iya, bayangkan, saya dari 98 sampai sekarang, saya sudah umur mungkin setengah abad ya Mas ya. Sampai tua pun saya yakin masih bisa pegang proyek. Walaupun nanti saya akan delegasikan ke mungkin, kalau anak saya kan ada 2. Yang satu kuliah di Untar, arsitek, saya masukkan arsitek, yang cewek di UBM Alam Sutra. Bisa anak saya, kalau anak saya memang nggak di bidangnya, siapapun itu, saya punya perusahaan kan saya bisa delegasikan. Jadi memang kontraktor ini sampai tua pun kita masih bisa handle proyek. Jadi menarik sekali di bidang kontraktor. Terwujud apa yang diharapkan. Jadi memang saya bentuk komunitas ini kan karena seperti saya melihat teman-teman, contohnya waktu COVID, ada teman saya tadinya maju banget, dia usaha perlengkapan bayi di online segala macam, sepi banget dia itu. Terus dia ngeluh, akhirnya kok dia ngelihat saya kok aktif terus, saya ajak ke proyek. Wah, dia pengen. Yang pertama, dia tertarik di bidang proyek, kok ya ternyata di kondisi COVID atau masih ada pandemi kok proyek masih malah justru berjalan terus, bahkan ada tawaran-tawaran terus. Nah dari situ saya akhirnya pengen berbagi, dalam artian apa? Setelah saya berbagi malah Tuhan ngasih jalan juga. Saya ada proyek-proyek lain. Satu komunitas ini bagus sekali ya Mas. Yang pertama kita memberikan networking, jadi banyak kalangan di situ. Ada yang tadinya mau bangun rumah dengan kontraktor yang mungkin mereka sudah minta tolong dari gambar, RAB, lalu di situ kontraktor itu angkanya sekian, dengan adanya Construction Hack bisa menekan biaya. Mereka tertarik di situ. Setelah dia bisa bangun rumah sendiri, bisa juga dapat gurih bisnisnya. Dia bisa membangunkan rumah orang lain, artinya dia bisa contracting, jadi bisa usaha kontraktor. Maksudnya dia bisa cari proyek, seperti misalkan kita tidak bisa kontraktor, tidak bisa bangun rumah nih. Kita masuk ke komunitas Construction Hack karena ada bimbingan, saling berbagi ilmu di situ. Apalagi kalau kita memang memberikan bimbingan dari nol sampai dia bisa jadi seorang kontraktor. Nah, dia mau bangun rumah, kita ajarin caranya, step-stepnya. Terus kita ada manajemen project lah, dari pengaturan material, SDM, bahkan sampai ke waktu atau timeline, schedule waktu. Jadi di situ kita kasih ilmunya sampai dia bisa bangun rumah dia sendiri dengan yang tadinya mungkin RAB-nya angkanya misalkan nih 10, ternyata kita kerjakan sendiri bisa 6,5, bisa 7 dengan spek atau spesifikasi yang sama. Dari situ ada pengalaman, dia bisa maju untuk proyek-proyek yang lain, jadi dapat keuntungan. Di sini menarik sekali. Sering saya bahas di seminar, kenapa saya pakai Construction Hack. Jadi hack di sini kan orang biasanya kan berhubungan hal yang negatif. Saya di sini mengubah cara pandangnya, hack di sini saya bikin ke hal yang positif. Contoh, banyak orang di luar seperti Mas tadi bilang, bayangannya itu kontraktor selalu kan orang kalangan tertentu, menengah ke atas, punya modal banyak, kan gitu. Nah, saya menghilangkan image itu. Yang kedua, dari jurusan tertentu, biasanya kontraktor tuh teknik sipil atau arsitek. Kita dari jurusan tertentu bisa jadi seorang kontraktor. Nah, di situ saya memberikan contoh, memberikan ilmunya bagaimana caranya. Selama saya kuliah sekian tahun, kita bisa dalam waktu ya mungkin singkat ya, artinya tidak tahunan, kita bisa berkecimpung di kontraktor. Jadi ilmu itu sama pengalaman harus kita imbangkan, kira-kira seperti itu. Jadi memang orang lain bilang kalau kontraktor harus orang tertentu, modalnya banyak, itu saya makanya merubah cara pandangnya seperti itu. Ada, jadi bukan nggak punya kerjaan, tapi dia advertising, tapi sepi terus. Artinya kan nggak punya kerjaan juga. Dia ikut di komunitas kita, saya ajarin, ini ada, sampean kan advertising, di bagian iklan saya bilang. Ini coba ada portofolio. Kita kasih portofolio. Ada 12 unit bangunan saya kasih beliau untuk dia iklankan. Di situ namanya Quantum Construction dia pakai namanya.
Itu bisa dibuka di YouTube apa itu ya. Di situ 2 minggu ya iklan, 11 telepon, yang 5 ngajak ketemu, yang 3 95 mau deal 2 minggu Mas. Tapi pertama kali ketemu klien dia ngajak saya memang karena pengen tahu bagaimana cara pertama kali. Karena kan beliau nol dari mungkin ya pengalaman nggak ada, dia belum pernah ketemu harus bagaimana, apalagi teknis kalau jelasin kan nggak mungkin dia ngajak saya dulu. Oke lah, di Bogor beliau, saya datang ke sana ketemu kliennya, ya wes kalau ketemu saya kebanyakan nanti mudah-mudahan bisa deal, akhirnya dapat project. Ada lagi yang marketing, kalau saya cerita banyak marketing, yang marketing perumahan, saya sebagai konsultan developer di situ ada marketingnya, marketing deket ke saya sebagai konsultan. Pembangunan saya semua dari infrastruktur sampai penjualan, marketing ini mendeketin saya, Pak Engki. Saya ini kan marketing ini kan sulit juga Pak, tapi saya sering Pak ada info-info temen saudaranya mau bangun rumah renovasi. Ya kalau kamu mau silahkan pegang aja nanti tak ajari. Lalu di situ timbulah namanya tukanginsinyur.id. Itu kalau Mas Sanu buka di YouTube atau di Facebook atau di Instagram ada tukanginsinyur.id. Itu pakai semua rekam jejak kita juga atau pakai portofolio kita. Sampai sekarang tadinya saya kasih ilmu, sekarang dia udah maju sampai dapat villa-villa di Bogor, di Puncak itu. Banyak sekali dia sekarang mengembang. Dari situ saya ngelihat seneng Mas, ikut seneng gitu loh. Jadi artinya kalau berbagi saya kira dari dulu sih saya memang senangnya berbagi ya. Temen bahkan waktu kuliah pun saya ngawasin kerjaan Bapak, teman-teman pengen. Karena kan mereka ada anaknya dokter, anaknya ini itu. Jadi bapaknya bukan di teknik. Saya ajak mereka, yuk ngecek bangunan nih. Tahu nggak namanya pondasi seperti ini? Kalau di teori kan beda sama praktek. Jadi banyak sekali pengalaman dan ilmu yang saya dapat. Saya juga bagikan ke teman-teman semua. Jadi saya buka komunitas Construction Hack ini memang murni. Artinya saya berbagi ilmu itu murni. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu, saya akan share semua ilmu-ilmu itu kepada komunitas ini. Jadi teman-teman semua siapapun itu yang kita ada di komunitas ini jangan khawatir. Saya akan melakukan pendampingan selama Tuhan masih memberikan jalan di situ dari awal sampai akhir. Banyak sekali mungkin beranggapan, wah Pak Engki ini gimana sih? Punya ilmu harusnya kan bisa di handle sendiri, pegang sendiri, karena keuntungan kan buat kita sendiri. Tetapi gini, kalau saya tuh punya pemikiran seperti ini, kalau kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, itu tentunya yang namanya Tuhan ya, pasti nggak sare ya, dibilang pasti kita akan mendapatkan kemudahan malah. Dari situ kita berbagi. Artinya apa? Memang saya punya sifat seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pemikiran bahwa wah, Pak Engki ini masa ilmu dibagi-bagi, semua didetailkan. Memang saya seperti itu. Kalau teman-teman punya atau kenal sama teman yang ada di komunitas kita, itu memang apa adanya saya sampaikan. Bahkan 24 jam saya melayani mereka. Dari WA, dari WA Group, bahkan Japri pribadi. Bahkan sampai yang dari Surabaya pun datang 3 kali hanya menemui saya, itu saya temuin dari pagi sampai sore. Bener, itu karena memang saya tujuannya memang berbagi di situ. Artinya saya berbagi itu saya nggak rugi gitu aja sih sebenarnya. Memang banyak sekali mungkin orang beranggapan, wah kalau saya sih rugi ya berbagi ilmu karena kan satu profesi. Artinya kan proyek yang harusnya kita dapat malah dapat orang lain kan seperti itu. Kalau saya nggak, saya dapat proyek dulu salah satu direktur umumnya Nissin Biskuit di perumahan Villa Duta Bukit Mas Banyumanik, Semarang. Beliau itu ya namanya klien kita masing-masing ya. Beliau itu tanpa ada penawaran sama sekali. Dari sisi saya nyaman, saya ngalami hal yang mungkin happy banget ya. Satu, tidak pernah nawar sama sekali. Termin itu tidak kita tanyakan, dia selalu malah menanyakan duluan. Jadi banyak faktor yang membuat saya happy di proyek ini bukan hanya karena cuan ya. Kalau tidak ditawar, tentunya cuannya akan tinggi pasti. Kalau kita negosiasi ditawar kan pasti nilainya kan berkurang dari apa yang harapan kita. Contoh misalkan kita pengajuan 1M ditawar jadi 950, berarti kan ada pengurangan. Tapi kalau ini tanpa ditawar, artinya kan kita mendapatkan cuan yang sesuai kita harapkan. Tetapi jangan salah ya teman-teman ya. Di sini kalau kita udah dipercaya ya kita harus benar-benar memaksimalkan. Kita harus jaga kepercayaan itu. Jadi kalau salah satu proyek saya tidak bisa nyebutkan ya.
hampir semua proyek saya happy karena memang saya lakukan dengan kejujuran, dengan amanah seperti itu. Jadi semua memang saya nikmati. Proyek itu pasti ada kendala-kendala. Banyak sekali konsumen atau mungkin klien kita yang sifat A 1, 2, 3 ini kan beda-beda. Nah, bagaimana cara kita bisa ngemong dari sisi klien kita ke lapangan dan lain-lain. Artinya semua kita bisa kondisikan, Mas. Jadi peluang untuk di bidang konstruktor ini gede banget. Karena kan setiap perkembangan zaman, berjalannya waktu, yang saya sampaikan tadi, saya mengalami dari 98 sampai sekarang, itu proyek ada terus. Nggak pernah berhenti. Bayangkan, pemula mau mulai. Yang pertama, 1 tahun. Kita anggap aja kita dalam waktu kita punya tabel 1 tahun, kita harus dapat proyek berapa misalkan. Di bulan pertama kita belum dapat, bulan kedua kita dapat 1. Proyek ini harus selesai 6 bulan. Berjalannya 6 bulan, karena kita punya potensi, kita punya kepercayaan dan orang akhirnya memandang kita. Kita punya portofolio tentunya yang pemula dari construction kita kasih ilmunya tadi. Dari situ, 6 bulan kita berjalan, 3 bulannya itu kita udah dapat proyek masuk lagi. Jadi berkesinambungan terus. Artinya, apalagi yang pemula ini, saya senang sekali, masih energik. Dia punya banyak ide, banyak mencari peluang. Kalau seperti saya mungkin kan sudah, ya ide ini ada, tapi kalah sama ide anak-anak yang mungkin malah yang baru-baru. Justru saya juga di construction juga ngomong ke teman-teman, artinya kalau kamu mau gabung, harus jadi kontraktor yang benar-benar amanah. Jangan sampai nanti pakai portofolio kita nih, ternyata di luar mereka tidak sesuai yang menjadi amanah kita. Jadi memang berkecimpung di bidang kontraktor, banyak sekali kontraktor itu akan stuck atau dia tidak dapat project misalkan. Nah, di sini kenapa kita bisa eksis terus? Kita dapat karena ya itu tadi, kita jual jasa, jual kepercayaan, kita harus amanah, jujur. Intinya ya hanya itu sebenarnya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik buat klien kita. Bahkan contoh misalkan di suatu project kita harus mengalami kondisi yang tadinya harusnya untung 10 juta misalkan. Lebih baik kita untung 5 juta, tapi klien kita puas daripada kita untung 10 juta, tapi habis itu kita nggak kepake lagi. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Karena sekali kita melakukan kesalahan, kredibilitas kita ya wis. Lalu kepercayaan kita luntur itu. Bahkan ngeling ke yang lain. Contoh, kita bangun suatu rumah, rumah ini bermasalah. Kita melakukan kesalahan. Lalu, kita ada proyek lain nih. Kebetulan yang punya sama-sama kenal. Pak, punya aku seperti ini loh Pak. Nah, nanti trust, kepercayaan kita berkurang. Pasti ada aja. Bahkan terjadi teman saya itu mungkin sampai di-cut sama yang punya rumah, diberhentikan, dia pakai kontraktor lain. Ya, sering kali terjadi, memang banyak sekali kondisi seperti itu. Nah, itu artinya belum tentu kontraktornya juga yang bermasalah. Ada tim teknis lapangannya yang bermasalah juga bisa. Artinya semua inti itu ya dari kontraktornya. Contoh misalkan pekerjaan ini dikerjakan sama mandor yang kurang profesional. Nah, di situ kita melakukan kesalahan, lalu ada komplain sampai kita tidak bisa memanage dengan baik. Artinya ya kita yang kena, yang kontraktor yang kena. Walaupun ada kontraktor yang benar-benar jujur, tapi karena lapangannya yang tidak sesuai, nah makanya di sini di Construction Hack dengan adanya pengalaman saya yang sekian lama itu meminimalisir ya terjadinya seperti itu. Artinya kita harus amanah, jujur, kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara-cara kita tadi. Jadi di Construction Hack juga kita itu memberikan ilmu atau cara bagaimana implementasi di lapangan. Contoh, kita di kuliah itu kan tidak mungkin kita bagaimana cara kita mengatur tukang lapangan. Pelaksanaannya, kamu hari ini mengerjakan ini sampai harus selesai sekian lama, lalu timing waktunya. Terus bagaimana cara kita mengolah material di lapangannya, takarannya seperti apa, itu di kuliah kita nggak mendapatkan. Tapi di lapangan kita mendapatkan. Nah, di sini Construction Hack bisa memberikan pembelajaran atau ilmu tersebut langsung di lapangan. Jadi menarik sekali di komunitas kita ini. Nah, sedikit saya akan cerita profit ya sebagai kontraktor. Kenapa banyak sekali orang berkecimpung di bidang kontraktor ini? Tentu yang pertama kan profit. Kalau profitnya nggak tinggi, nggak mungkin mereka main di kontraktor. Nah, di sini tinggal kita memanage-nya atau manajemen proyeknya seperti apa. Kalau kita proyeknya benar-benar kita manage dengan baik di proyek-proyek yang kita jalankan, yang harusnya kita bisa mendapatkan untung 20-30% itu benar-benar terrealisasi. Banyak sekali kontraktor, wah ini 10% aja sudah alhamdulillah, puji syukur misalkan. Tetapi kalau kita 10% main di kontraktor, kalau saya sih
bukan rugi ya, tapi tidak cukup kalau saya. Karena apa? Karena memang kalau kita main di kontraktor, siapapun itu, saya yakin semua kontraktor pasti mengalami hal yang sama. Dan kontraktor itu memang cuannya gede. Kalau nggak gede, yang tadi kembali lagi tadi saya ngomong, nggak mungkin banyak orang main di kontraktor. Pasti seperti itu. Makanya contoh saya mendapatkan proyek nilai 1 miliar. Itu bagaimana caranya kita mendapatkan profit bisa sampai 300 juta. Saya mengalami 250 sampai 270 juta. Itu karena memang kita punya cara di sini. Artinya punya cara, kita punya strategi, tentunya dari manajemen tukang, material, bahkan manajemen waktunya kita benar-benar handle dengan sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi setiap orang itu kan punya keinginan atau cita-cita membangun rumah atau mungkin renovasi seperti itu. Jadi memang penting sekali kita untuk mengetahui ilmunya membangun. Artinya dengan adanya komunitas ini kita bisa berbagi ya untuk semuanya. Kita bisa memberikan ilmu itu dari nol sampai dasar ya, sampai membangun rumah itu bisa kita selesaikan dengan maksimal. Dari ketepatan waktu, kualitas bangunan, bahkan untuk anggaran biaya. Itu kita bisa meminimalisir kalau kita membangun rumah sendiri. Artinya setelah kita bisa membangun rumah sendiri, kita puas dengan kerjaan kita sendiri, kita juga bisa mungkin berkolaborasi atau mungkin mengembangkan bisnis kita di bidang kontraktor. Artinya kita bisa membangunkan rumah klien kita. Jadi di sini kita dapat benefit di situ. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang di Pecah Telur, kalau mau mengembangkan atau belajar di bisnis kontraktor, silahkan gabung di Construction Hack. Saya akan memberikan ilmu dari nol sampai sukses menjadi kontraktor yang menjadi idam-idaman teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman salah dalam melakukan pembangunan atau berbisnis di bidang kontraktor. Di sini kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan komunitas yang ada ini, teman-teman semua akan kita berikan ilmu, berikan pengalaman dari nol sampai menjadi kontraktor yang handal. Kalau teman-teman yang mau belajar di bidang kontraktor, yang mau bangun rumah, bisa cek link di bawah. Saya ada webinar tiap minggu. Teman-teman bisa join. Buat para penonton Pecah Telur, gratis, tidak usah bayar. Saya Yohanes Hengki dari komunitas Construction Hack. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Saya tunggu di kelas kita nanti.